Suaranya bisa aman. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang hormati teman-teman media, sekali lagi terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam rangka konferensi pers terkait dengan update ataupun update perkembangan persiapan penyelenggaraan debat Capres-Cawapres pemilu 2024, khususnya yang debat atau debat yang pertama. Hadir bersama-sama kita semua ada Pak Ketua KPU, Mas Hasyim Asyari, ada Pak Idham Holik, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen, kemudian saya sendiri. Kami mungkin akan menyampaikan beberapa hal nanti yang akan diedit persiapan pelaksanaan debat perdana Capres pemilu tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 12 September pukul 19 malam di kantor KPU. Sebelumnya kita geser ke Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati para anggota. Teman-teman jurnalis yang berkesempatan pada kesempatan kami pelaksanaan kampanye dengan metode debat Capres-Cawapres. Debat kesempatan pertama yang untuk melaksanakan debat. Jadi pada dasarnya nanti debat kesempatan pertama itu akan dilakukan oleh calon presiden Indonesia Barat, dan kemudian nanti di Mas Agus Melas. Pada intinya durasi waktu selama debat itu total ada 100 per segmen, itu ada jeda yang waktunya kurang lebih 5 menit ya, 5 menit. Tim panelis yang ditugaskan oleh KPU untuk menyusun rangkaian daftar pertanyaan sebagai bahan debat sudah bekerja, dan kemudian moderator yang akan memimpin atau akan memoderasi debat calon presiden besok malam juga sudah siap. Rencananya hari ini nanti akan digelar gladi kotor dan juga gladi bersih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara debat besok malam. Untuk masing-masing tim pasangan calon akan mendapatkan undangan sebanyak 75 orang ya. Kemudian masing-masing pimpinan partai politik, yaitu ketua umum dan sekjen partai politik, mendapatkan undangan tersendiri. Demikian juga presiden dan calon presiden, wakil presiden juga mendapatkan undangan tersendiri. Jadi yang dimaksud 75 itu di luar pasangan calon dan di luar ketua umum dan sekjen partai politik peserta pemilu 2024. Saya kira pengantar itu yang dapat kami sampaikan, nanti detail akan disampaikan oleh Mas Agus Melas. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Pak Ketua.
teman-teman izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan persiapan pelaksanaan debat Capres-Cawapres untuk pemilu 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 275 ayat 1 huruf A Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU memfasilitasi salah satu pelaksanaan metode kampanye, yaitu debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon yang dapat didanai oleh APBN. Kampanye pemilu merupakan bagian integral dari sistem demokrasi, membantu menciptakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon kepada publik. Dalam pemilu 2024, kampanye menjadi salah satu tahapan penting, mengingat peserta pemilu akan berusaha menyampaikan visi misi, konsep, serta program dalam rangka meyakinkan pemilih. Nah, ini poin penting dan juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran politik warga negara dan partisipasi warga negara menjadi pemilih. Selama masa kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU memfasilitasi ada 5 kali debat, 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Kami tegaskan, dalam rangka penyelenggaraan debat pasangan calon, KPU juga telah melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan debat agar debat berlangsung dengan lancar. Misalnya, kami melakukan beberapa kali untuk diskusi dan terbatas dalam rangka memberikan tema isu strategis pelaksanaan debat pasangan calon presiden wakil presiden tahun 2024, rapat-rapat koordinasi bersama tim pasangan calon presiden wakil presiden, rapat koordinasi dengan media massa penyelenggara debat, dan juga dengan stakeholder terkait. Jadwal dan tema debat. Dari 5 pelaksanaan debat yang kami sudah tetapkan, debat pertama untuk Capres dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2023 dengan tema debat pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Sedangkan debat pertama akan disiarkan oleh TVRI dan RRI. Sedangkan untuk debat yang kedua, ini Cawapres, dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 dengan tema ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Stasiun televisi yang akan menyiarkan ini grup Transcorp, kemudian Kompas TV, dan BTV. Debat ketiga, ini untuk Capres, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan penyelenggara debat, dalam hal ini stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah MNC Group. Kemudian debat keempat, untuk Cawapres, calon wakil presiden, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2024. Dengan tema pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sedangkan sebagai penyelenggara, TV penyelenggara adalah grup MTech dan Metro TV. Debat kelima untuk Capres, yang grup MTech itu ada SCTV dan Indosiar. Kemudian debat kelima untuk Capres pada tanggal 4 Februari tahun 2024, kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Pelaksana siaran itu nanti akan ditangani oleh Viva Group, ada TV One dan Antv, serta Net TV dan
Garuda TV. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis yang bertugas untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan debat yang terdiri dari pertama, Dr. Agus Riwanto, pakar hukum tata negara Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik, MA, Ketua Komnas HAM periode 2017-2020 di Jakarta. Yang ketiga, Profesor Dr. Phil Almakin, SAG, MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keempat, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur. Kelima, Dr. Gun Herianto, MSI, Dekan Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Yang keenam, Dr. Khairul Fahmi, SHMH, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Yang ketujuh, Profesor Dr. Lita Tiesta, ALW, SHMHum, pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Dr. Rerpol Mada Sukmajati, pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kesembilan, Dr. Rudi Rohi, SHMSI, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ke-10, Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLLM, PhD, pakar hukum tata negara Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Dan yang ke-11, Wawan Masudi, SIP, MPA, PhD, Dekan Visip Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain panelis yang telah kami tetapkan 11 orang di atas, KPU juga menetapkan moderator pada pelaksanaan debat pertama, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel, keduanya jurnalis dari TVRI. Dalam rangka penyelenggaraan debat pertama pemilu tahun 2024, KPU menggelar rapat koordinasi juga untuk memfasilitasi pelaksanaan debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di Jakarta pada hari Minggu 12 Desember, pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Pada acara tersebut, setiap panelis dan moderator menjalani proses karantina dan menandatangani akta integritas dalam rangka menegakkan komitmen netralitas dan integritas pelaksanaan debat. Format debat. Debat akan berlangsung selama durasi waktu 150 menit sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, tetapi khusus yang 120 menit untuk debatnya. Itu akan terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi misi dan program kerja. Di sana akan ada pertanyaan dan juga interaksi di antara pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Yang keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan. Di sana akan proses interaksi, tanggapan, lontaran pertanyaan dari pasangan calon dan direspon oleh pasangan calon yang lain. Dan yang keenam, penutup. Demikian bahan konferensi pers yang kami bisa sampaikan dalam kegiatan sore ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan respon, setelah itu kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan ada yang mau. Satu yang di sana